Berarti Ibu anggap kalian sudah paham materi sebelumnya ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok yang kamu share di WA grupnya. Ya. Berarti satu kelompok ada berapa orang? Ada 4, ada 3. Nah, kelompok satu mana? Kelompok satu sini, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Oke, baik. Karena ini jam terakhir ya, kalian harus Ibu kasih motivasi dulu ya. Semangat kita atau motivasi Ibu pada hari ini adalah semangat, semangat. Yes, gitu. Setuju? Setuju. Oke, silakan. Salam semangat anak-anak. Semangat, semangat. Yes. Sekali lagi. Semangat, semangat. Yes. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tema hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan tema hari ini, coba Ibu mau tahu seberapa paham kalian tentang tema yang akan Ibu berikan pada hari ini. Nah, kalau kamu bertamu ke rumah teman, itu ada waktunya apa enggak, Mbak Nia? Ada. Kalau sudah jam 8 malam menjelang setengah 9, bolehkah kita bertamu? Tidak boleh karena tidak sopan. Berikutnya, Mbak, sebelum kamu mengetuk pintu, apa yang kamu ucapkan ketika bertamu? Yang keras, Nek? Oh, jadi mengucap salam terlebih dahulu, ya. Nah, berikutnya, Mbak, ketika kamu masuk ke rumah orang, apakah boleh kamu langsung nyelonong duduk? Tidak boleh, hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pelajaran hari ini dari apa yang akan kalian dapat dari pelajaran Ibu hari ini. Yang pertama, karena sekarang temanya adalah uhuwah. Tahu uhuwah? Uhuwah itu apa? Bersaudara, menjalin silaturahmi. Jadi jangan sampai kalian itu memutus apa? Silaturahmi. Karena apa? Sesama Muslim itu adalah saudara. Hadisnya apa? Al-muslimu akhul muslim. Jadi antar seorang Muslim itu, sesama Muslim itu adalah saudara. Paham ya? Paham. Jadi tujuannya Ibu nanti kalian akan tahu adab bertamu ya. Yang kedua, kalian tahu adab menerima tamu dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Baik, melanjutkan tujuan yang tadi, nanti kalian akan Ibu suruh apa? Mengomentari dari video yang sebentar. Di video ini akan ada adab kalian menyapa sesama Muslim di jalan ya, bertamu ya, dan yang menerima tamu. Setelah itu kalian akan Ibu suruh menulis apa? Kaligrafi surat Al-Hujurat
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi kemana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" Tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun." Jadi pertama harus meminta izin untuk masuk, ya. Tadi yang pertama sebelum ini apa? Menyapa orang yang sedang berjalan. Jadi siapa yang menyapa? Yang tua apa yang muda yang menyapa? Yang muda menyapa kepada yang lebih tua. Paham ya? Bisa dilanjutkan? Bisa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Silakan coba presentasikan secara sederhana dari kelompok 1. Ada ketika bertamu. Berdiri, Mbak. Berdiri, Mbak. Berdiri. Ayo, Mbak Lala berdiri, Mbak Lala. Menara berdiri. Mbak Lala berdiri. Silakan. Ada ketika bertamu ke rumah orang. Ketika kita bertamu meminta izin kepada orang yang memiliki rumah. Meminta izin sebelum masuk rumah orang, mengucapkan salam. Dilarang mengetuk pintu dengan keras. Apabila meminta izin 3 kali tidak ada jawaban maka boleh. Selanjutnya kelompok 2. Silakan, Mbak. Diwakili. Ada dalam bertamu kelompok 2, 1 meminta izin sebelum masuk rumah, 2 mengucapkan salam tidak lebih dari 3 kali, 3 dilarang mengetuk pintu terlalu keras, 4 diharuskan membawa hadiah saat bertamu, 5 disuplai yang disediakan oleh tuan rumah, 6 makanlah hidangan yang sudah disediakan, 7 jika bertamu sudah selesai segeralah berpamitan kepada tuan rumah, 8 kewajiban bertamu setidaknya 3 hari. Oke, silakan sekarang kelompok 3. Silakan, Mbak, presentasi sederhananya. Berdiri. Menurut kami yang Agak keras, Mbak, suaranya.
Menurut kami yang melihat dari video tadi, ada untuk bertamu itu satu meminta izin untuk masuk. Meminta izin untuk masuk itu ada adabnya. Satu berdiri di depan pintu, dua berdiri menutup pintu, dihindari mengetuk pintu dengan keras. Dua mengucapkan salam. Mengucapkan salam tidak boleh lebih dari 3 kali. 3. Jika disuruh pulang maka pulanglah. 4. Dianjurkan membawa hadiah. 5. Duduk di tempat yang disediakan. 6. Berusahalah menjaga pandangan. 7. Makanlah hidangan yang diberikan. 8. Jika bertamu sudah selesai segera pulang. Jika berlama-lama bisa melakukan penghubungan. Oke, terus aplaus untuk kalian semua ini. Kami lihat ya, apa itu bisa dibaca? Menunjukkan itu tanda kemuliaan. Apa Pak? Bacaannya? Menunjukkan kemuliaan. Gimana caranya tadi kata Ibu? 1. Menjaga ukhuwah Islamiyah dengan siapa saja, tetangga, iya, sesama teman, iya. Di mana kita hidup kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga kontrol diri, jangan gampang emosi, ya. Dengarkan dulu beritanya yang jelas, baru kemudian kalian berbicara, ya. Selanjutnya. Nah ini pengertian kontrol diri, mujahadah an-nafs. Di sini adalah apa? Kontrol diri. Coba dibantu Bania dibaca. Apa kontrol diri itu? Kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah pengendalian diri jadi kalau sudah emosi itu pastinya membawa dampak yang buruk, ya. Jadi kita harus mengontrol diri sendiri, jangan gampang emosi, ya. Selanjutnya, bantu Kak, silakan dibaca bagian Kak. Prasangka baik atau husnuzon adalah berbaik sangka terhadap segala hal yang terjadi. Termasuk itu kepada Allah. Jangan suzon tok, ya. Kita harus bagus sama orang lain, khususnya sama Allah. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Tapi kalau yang terbaik menurut Allah itu sudah pasti yang terbaik menurut kita. Walaupun kita merasa tidak enak dengan pilihan tersebut. Iya, Banda? Ya. Paham ya? Selanjutnya. Coba. Persaudaraan atau Ukhuwah, ya. hubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Oke, jadi kita ini adalah makhluk sosial. Jadi pasti membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Masa orang mati berguling sendiri ke kuburan? Tidak, ya. Semuanya menggunakan orang lain, bantuan orang lain. Paham? Nah, ini tadi yang dibaca, ya Mbak ya. Surat apa ini? Surat Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat itu surat keberapa? 49. Coba diulang dibaca, Mbak. Dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tur, ya Pak. Apa? Turhamun. Ya. Selanjutnya. Coba. Next. Yang bisa bantu Ibu? Silakan. Saya bisa bantu Ibu? Ayo, silakan Dok. Ya ayyuhalladzina
bagus ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, manfaat menerapkan sikap kontrol diri. Ya, mujahadah anak di sini prasangka baik husnuzon. Berikutnya adalah persaudaraan yaitu ukhuwah. Kita dapat terhindar dari yang namanya dosa dan hisabnya yang buruk. Yang kedua, semakin bertambah iman kita kepada Allah, jelas ketika kita berprasangka baik. Ya. Berikutnya, hati senantiasa akan terasa tenang karena hidup kita itu hanya satu kali dan itu hanya sementara di dunia, kelak yang kekal di mana? Di akhirat. Berikutnya, orang akan merasa nyaman dengan kita karena apa? Mulutnya tidak sembarangan. Mulutnya itu nggak seperti apa? Netizen ya, yang asal ngomong ya langsung ingin dipercaya ya. Jadi mulut ini adalah seperti apa? Seperti mata pedang, harus hati-hati. Berikutnya, akan selalu sadar dengan perasaan bahwa kita tidak bisa hidup dan tanpa bantuan orang lain tadi. Paham ya? Paham. Jadi kita harus berbaik sangka sama orang lain, berbuat baik dengan orang lain. Adab menjaga tali persaudaraan. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, waktu bertamu, mengintip ke dalam rumah. Berikutnya, oke. Selanjutnya, adab menjaga tali persaudaraan atau menerima tamu di sini. Menerima tamu apa yang pertama? Kedua. Oke, yang ketiga. Yang keempat. Yang dapat menambah umur kita. Paham ya? Nah, yang berikutnya, dampak negatifnya. Dampak negatif jika tidak menerapkan itu semua apa? Hati merasa tidak tenang, terus tidak yang keempat, Hidup menjadi tidak bahagia karena sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Paham ya? Selanjutnya selesai. Berikutnya tugas kalian adalah silahkan kalian menulis surat Al-Hujurat ayat 10 atau 12 di kertas tadi kuning yang dibagikan ini ya, membentuk kaligrafi. Silahkan dilihat di Al-Quran digital kalian atau boleh dilihat dulu. Yang penting nanti hasilnya bisa dijadikan ibu sebagai proyek untuk menjadi hiasan dinding di kelas kalian. Paham ya? Paham. Assalamualaikum. Ada perlu apa? Dan bisa dibantu. Oh ya, jangan keburu-buru pulang. Ini bukunya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum.
nih? Dari stick. Es krim ya? Iya. Kreatif sekali. Siap. Sekarang kalian siapa yang bisa mewakili ibu untuk mengapresiasi pelajaran apa yang bisa kalian dapat dari pelajaran ibu hari ini? Bisa bantu ibu, silahkan. Ya, silahkan. Berdiri, Pak. Silahkan dibaca. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah adab dalam bertamu, meminta izin sebelum masuk rumah, mengucapkan salam dan tidak lebih dari 3 kali, dilarang menutup terlalu keras, diharuskan membawa hadiah saat bertamu, duduk dululah yang disediakan oleh tuan rumah, terus makanlah hidangan yang sudah disediakan, jika bertamu sudah selesai segera berpamitan kepada tuan rumah, kewajiban bertamu setidaknya 3 hari. 3 hari. Berikutnya pelajaran apa lagi yang didapat, Dak? Silakan. Bisa tahu apa tadi setelah mempraktekkan menerima tamu ya dan menyuguhkan tamu tadi itu makanan, apa yang bisa didapat, Dak? Dengan praktek apa? Bertamu dan menerima tamu, saya jadi apa nih? Jadi tuan rumah menjadi tahu cara menerima tamu dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Paham ya? Jadi sekarang kalian ibu anggap sudah paham ya. Nanti ya di Google Classroom itu ada tugas untuk mengetahui seberapa paham pelajaran hari ini yang ibu sampaikan kepada kalian ya. Tentang apa? Tentang surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Tentang apa saja? 1. Kontrol diri ya. Yang kedua, berprasangka baik. Yang ketiga, menjalin silaturahmi. Paham ya? Dengan ketiganya itu, jadi yang pertama apa? Kita sesama muslim adalah saudara. Jadi harus selalu menjaga hubungan baik, menjaga kontrol diri emosi kita dalam berbicara dan bersikap. Selalu berprasangka baik dengan orang lain. Karena apa? Kita ini adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Paham ya? Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Baik, ini nanti hasil karyanya ya bisa dibuat apa? Bisa dibuat hiasan dinding di kelas kalian ya. Ini surat apa tadi? Al-Hujurat ayat 12. Kalau yang ini ayat 10. Paham ya? Paham. Terima kasih. Sekarang karena jam terakhir, mari izinkan ibu dulu untuk memberi apa? Motivasi ya. Salam semangat. Silakan untuk menutup pelajaran, ibu ucapkan alhamdulillah dan ditutup dengan pembacaan doa oleh ketua kelas. Sebelum pulang mari kita berdoa. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.